Pagi, salam jumpa kembali dengan anak kami kelas 8. Bagaimana kabarnya di tahun yang baru ini, di tahun 2021? Tentu harapan yang baru, semangat yang baru, kepintaran yang baru, kebaikan yang baru, dan cinta yang baru terhadap diri sendiri maupun terhadap orang tua. Anak kami, tetapi Ibu ingatkan, mari kita tetap menjaga kebersihan, baik kebersihan badan maupun tetap menjaga kebersihan anak. Kalau kita bersih, tentu kita akan sehat. Kalau kita sehat, maka anak-anak kami juga akan bisa beraktivitas. Dan jangan lupa juga tetap buanglah sampah. Mari kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak kita menjumpai yang namanya kelompok atau perkumpulan. Namun demikian, tidak semua kelompok atau perkumpulan itu dikatakan komunio atau paguyuban. Suatu kelompok atau perkumpulan dikatakan komunio atau paguyuban jika dalam kelompok itu ada komunikasi dan interaksi yang berlangsung terus-menerus. Di mana dalam komunio atau dalam kelompok atau dalam paguyuban ada saling memperhatikan, ada saling mengerti, ada saling memberi, ada saling mendukung, ada saling melayani, serta usaha untuk tetap menjaga bagaimana paguyuban atau kelompok tersebut tetap berlangsung dengan baik, dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Nah, anak-anak Ibu, apa itu gereja? Mungkin di pandangan kita, pemikiran kita kala itu ya nak, kala itu bahwa gereja itu adalah gedungnya, bangunannya. Pemikiran itu tidak salah. Namun yang sebenarnya gereja, pengertian gereja bisa dibedakan menjadi dua. Gereja yang pertama pengertiannya adalah gedungnya, bangunannya, sarana. Nah, pengertian gereja yang kedua adalah orangnya. Siapa orangnya? Saya, anak-anak Ibu, kita. Berarti kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berarti kesimpulannya, orang-orang atau kumpulan yang percaya kepada Kristus bisa beribadah, bisa melaksanakan misa dalam gedung, dalam ruangan, dalam bangunan tadi, sehingga kebaktian atau misa bisa lebih sakral, bisa lebih hikmat. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita suci sehubungan dengan paguyuban atau kelompok. Bisa kita lihat, bisa kita baca dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Yang kedua, Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Anak-anak kami bisa baca di rumah ya, bisa baca dengan artinya memiliki kesadaran lah. Apa yang bisa kita temui dari Kisah Para Rasul ini mau mengatakan bahwa kelompok paguyuban komunio dari jemaat perdana sungguh luar biasa. Bisa kita lihat mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka bersuka cita, bergembira dalam bentuk ungkapan syukur. Mereka mengucap syukur dengan memecahkan roti. Mereka mengadakan doa secara bergiliran. Lalu mereka juga sehati sejiwa. Dan kelompok ini juga yang paling khas ada, yaitu saling berbagi. Jika dia punya lebih, maka dia akan bagikan, sumbangkan pada kelompok mereka. Sehingga mereka sama-sama mengalami kebersamaan, sukacita, saling memperhatikan, saling melayani, saling memberi satu sama lain. Jadi anak-anak Ibu, artinya bahwa kalau kita lihat tadi jemaat perdana banyak anggota, banyak anggota. Sama dengan permainan puzzle Apa yang mau dikatakan?
permainan ini sungguh luar biasa, melibatkan yang banyak orang. Artinya di sini mau mengatakan, ya, seperti tubuh, tetapi banyak anggota tubuhnya. Sama dengan bisa kita lihat dalam kehidupan gereja, bahwa siapakah yang termasuk keanggotaan gereja dibagi dalam 3. Yang pertama, ya, yaitu kelompok atau kaum tertabis. Siapakah yang termasuk kaum tertabis? Adalah paus, uskup, imam, dan diakon. Kalau paus, dia tidak ditabiskan, tetapi dipilih. Ya, pemilihannya itu disebut dengan konklav, dalam ruang yang tertutup. Ya, istilahnya terhadap media tidak boleh masuk. Tetapi beliau, ya, ketika paus sudah terpilih, dilantik. Nah, beliau tinggal di Vatikan, Roma. Dan paus kita yang sekarang adalah Fransiskus. Lalu, uskup. Apa nama tabisan dari uskup? Adalah episkopat. Beliau, uskup, tinggal di keuskupan atau di katedral. Untuk keuskupan Agung Medan, siapakah nama uskup kita? Adalah Monsinyur Cornelius Sipayung Ordo Kapusin. Lalu yang ketiga adalah imam. Apa nama kehabisannya? Adalah diakonat. Di manakah mereka tinggal? Di pastoran. Lalu di manakah mereka tempat mereka bekerja? Yaitu paroki. Lalu yang keempat adalah diakon. Inilah yang disebut dengan kaum tertabis, diakon. Berarti nama tabisan yang diterima adalah diakonat. Nah, diakon bisa tinggal di keuskupan atau bisa tinggal di paroki atau di pastoran. Ya. Lalu, keanggotaan gereja yang kedua adalah biarawan, biarawati. Siapakah yang termasuk biarawan, biarawati? Adalah suster, frater, bruder. Nah, mereka ini memiliki 3 kaum: kemurnian, kesucian, dan ketaatan. Yang ketiga adalah kaum awam. Kaum awam berarti tidak termasuk kaum hierarki atau tertahbis dan bukan termasuk biarawan, biarawati. Kaum awam bekerja secara khusus di tata kehidupan, yaitu di dunia ipolek sebut hankam. Artinya awamlah yang menangani ini. Dan awam boleh menikah atau berkeluarga. Jadi awam menguduskan dunia melalui panggilannya lewat pergaulan dan lewat kehidupan berkeluarga.